Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Adi Kusuma. Saya akan menjelaskan apa itu GitHub dan Git. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat sendiri ya untuk perbedaan Git dan GitHub itu. Jadi intinya kedua teknologi ini bisa berfungsi sebagai Google Drive. Kita bisa menyimpan apapun di sana. Nah, GitHub ini juga bisa kita melihat project-project atau project-project dari milik seseorang, misalkan punya siapa gitu bisa dilihat gitu ya. Jadi semacam bisa disebut semacam media sosialnya programmer lah. Untuk lebih jelasnya di sini adalah tampilan dari GitHub ketika sudah kita pertama mendaftar dulu ya. Kita mendaftar dan nanti tampilannya seperti ini. Atau kalau misalnya bukan tampilannya seperti ini juga bisa ini ya, diklik your profile. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, jadi di dalam GitHub ada namanya istilah repositories. Apa itu repositories? Repositories adalah sebuah folder yang terdapat di GitHub. Itu folder ya. Nah, sekarang gimana caranya kita pertama kali buat foldernya ini dulu nih. Nah, nanti folder ini bisa kita simpan berbagai macam-macam file tadi. Nah, untuk membuat repositories baru, kita bisa klik di sini, new repository, atau juga bisa di sini sih, banyak pilihan repositories. Terus kita new di sini ya. Nah, kita buat foldernya dulu. Kita buat repo-nya dulu. Nama repo-nya adalah misalkan nanti kita bakal menyimpan file-file HTML, CSS, JavaScript. Oh, berarti itu buat web. Berarti namanya nanti repo-nya disesuaikan saja. Web itu, belajar web. Tapi di sini saya akan menamakannya belajar GitHub. Nah, gini ya. Ini kita kasih nama repo-nya dulu, terus description-nya bisa kita isi atau bisa kita kosongkan. Saya akan mengosongkannya. Lalu di sini ada public sama private. Public itu ya yang seperti sudah saya singgung tadi. Karena ini seperti sebuah medsos, jadi orang lain nanti kalau misalnya itu bisa dapat linknya gitu ya, tahu nama GitHub kita, terus mereka bisa lihat project kita. Nah, misalkan di private, yaitu untuk kita saja dan beberapa teman yang kita pilih sebagai kolaborator gitu. Tapi di sini saya akan menyetingnya public. Nah, ini untuk bagian ini bisa di checklist di add a readme file. Jadi ini adalah sebuah file yang otomatis ditambahkannya setelah repo ini kita buat, setelah folder ini kita buat. Jadi kan ini kan buat folder nih namanya belajar GitHub. Kita buat repo ya, namanya belajar GitHub. Di dalam folder nanti yang kita udah create itu ada satu file namanya readme. Apa itu readme? Coba kita buat dulu ya. Jadi kita buat ini enggak kosongan gitu aja, tiba-tiba udah ada satu file yang terisi di folder. Nah, ini. Untuk tampilannya jangan terlalu diambil pusing dulu ya. Di sini ya fokus ke sini, ke kotak ini. Ini itu adalah folder kita. Nah, ini adalah file-file kita, nanti ini bakal ke bawah terus gitu ya. Nah, ini untuk file yang pertama adalah readme. Ini bisa kita taruh sebuah catatan di sini. Misalkan ini enggak wajib sih, cuman bisa kita gini ya. Misalkan belajar GitHub dari nol. Belajar GitHub dari nol, misalkan gitu. Terus ini langsung
ini ya, pencet commit aja. Ini untuk lebih jelasnya nanti saya jelaskan. Tapi pada intinya, nah ini kita bisa menaruh sebuah memo atau ya catatan lah ya, seperti itu. Nah sekarang balik ke folder utama ya. Nah di sini misalkan saya buat txt aja ya, bentar. Nah misalkan saya buat txt gitu, new txt, misalnya coba. Terus di dalamnya ini saya taruh nama Ilham tadi, ya, Ctrl save. Nah coba txt ini mau kita masukkan ke dalam repo kita. Nah repo itu kan sama aja folder ya. Nah ini bisa kita add file. Jangan create new file. Create new file itu kita langsung buat file di dalam GitHub-nya ini. Langsung upload file. Ini bisa kita drag and drop. Atau bisa ini ya, dipilih. Oh, ini. Bentar. Ini bisa dipilih nanti ya. Nah, ini bisa drag and drop aja. Ini loading tadi. Nah sekarang udah terupload, tinggal kita commit. Nah sebenarnya apa itu commit? Commit itu adalah sebuah catatan, bukan catatan yang tadi ya, maksudnya sebuah kayak log aktivitas dari setiap perubahan yang kita lakukan. Misal gini. Nah, misal ada ini ya, kita kan biasanya kalau menyimpan sebuah file itu berkali-kali ya. Misal ada sebuah pembaruan, kita bikin folder gini. Misalkan ada skripsi, terus revisi 1, revisi 2, terus sampai bawah-bawah ini. Sampai alhamdulillah lolos gitu-gitu kan ya. Berarti kan sebenarnya kan isinya sama-sama saja, tapi kan cuman ada perubahannya gitu ya. Nah, kita di GitHub bisa melakukan tracking ya, pencatatan log ini setiap perubahannya. Jadi kita nggak makan tempat seperti ini ya. Ini kan berapa folder, lebih dari satu kan ya. Nah kalau di GitHub itu kita bisa pakai satu aja, tapi nanti bisa kelihatan ketika ada perubahan. Ini coba kita ini ya, misalkan file asli gitu ya, file asli. Ini terserah sih, nggak usah harus kayak gini atau ya, tapi lebih baik yang ada hubungannya ya. Ini bisa ditambahin di sini kalau mau. Nah ini untuk yang dua ini dibiarin aja dulu. Mungkin nanti saya jelaskan, langsung commit ya, di commit. Nah ini udah ada ini ya, coba.txt. Coba kita lihat Ilham Adi ya di sini. Itu kan seperti yang tadi di lokal saya, di laptop saya. Ini juga ada tulisan file asli di sini. Nah, gimana kalau kita ngupload lagi? Nah, sebelum ngupload lagi, yang txt tadi, coba saya ubah jadi Ilham aja ya gitu ya. Terus Ctrl save, terus close, terus kita upload lagi coba ya. Kita upload lagi. Kita upload lagi, drag and drop. Nah, kita upload lagi dengan nama yang sama ya, nama filenya. Terus kita commit perubahan 1. Terus kita ini langsung commit. Kita commit. Dan yang terjadi adalah filenya nggak nambah ya. Nah, itu filenya nggak nambah. Coba kita buka Ilham. Nah, Ilham di sini ya. Nah, terus di sini ada namanya perubahan 1. Nah, itu bisa. Nah, terus gimana kita cara ngelihatnya perubahannya di mana, kapan? Nah, itu bisa kita klik di sini. Nah, ini bisa kelihatan ya kalau di sini ya. Showing satu change file.
with one addition and one deletion. Ini tadi yang pertama kan ada Ilham Adi, terus yang kedua tuh langsung Ilham aja gitu. Nah, ini untuk commit ya. Itu juga bisa kelihatan di sini. Coba balik lagi ke ini repo-nya. Itu bisa kita tambahin file-file berikutnya untuk memenuhi sesuai kebutuhan project ya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan apa itu cabang. Nah, cabang itu digunakan saat kita itu mau membuat fitur yang belum terlalu yakin. Misal ini posisinya adalah di cabang utama. Nah, cabang utama itu isinya ini. Kalau misalnya kita buat cabang kedua, ini buat sini ya. Cabang kedua. Langsung pilih create. Nah, di cabang kedua ini ya posisinya di cabang kedua ya. Nah, misalkan nanti ada perubahan, misal saya langsung ubahnya di sini ya. Misal di sini, gini ya, Ilham Adi, terus langsung ini nggak usah diganti ya, komentarnya langsung di commit. Nah, ini pelan-pelan ya. Ini posisi ada di cabang kedua. Terus balik lagi ke repo-nya. Nah, ini repo-nya ya. Nah, kalau coba ini masih di cabang kedua, coba kita lihat filenya apa? Ilham Adi kan. Nah, kalau misalnya kita balik ke cabang utama, kita pencet main. Nah, ini posisinya ada di main. Apakah berubah? Tidak ya, tidak berubah. Nah, untuk sementara itu dulu ya. Untuk sebenarnya masih banyak lagi ya. Ada istilah-istilah, ada fork, dan ini ada compare and pull request. Sekarang gimana kalau misalkan kita akan bermain sedikit memakai code? Itu adalah memakai Git yang logonya oranye ini ya, Git. Nah, kalau tadi kan kita add filenya itu kan langsung di sini ya, langsung drag and drop gitu ya. Nah, gimana supaya biar kayak hacker? Nah, gini. Ini langsung pencet download. Terus ini sesuaikan dengan OS kalian. Ini langsung download for Windows. Download. Terus ini sesuaikan dengan bit kalian. Ini ya. Saya milihnya yang executable. Berarti saya milih 64 bit. Oh, ini udah langsung ya. Di download. Terserah naruhnya di mana ya. Pokoknya di download dulu. Ya, ditunggu. Nah, ini klik 2 kali. Ini itu tinggal dipencet yes tadi ya. Terus klik next. Di next saja sih. Mau pakai icon di desktop boleh, enggak juga nggak apa-apa. Di next, langsung di next saja. Tunggu sebentar. Nah, sekarang ini nggak usah ya. Nah, langsung finish. Nah, ini yang file tadi saya hapus dulu. Nah,
Yang kita lakukan adalah misalkan kita buat folder ya, folder penampung. Nah, folder penampung ini misalkan kita klik 2 kali di sini ya. Oh ya, sebelumnya buka CMD dulu ya, Windows R. Oke. Kayak gini tampilannya. Nah, yang harus kalian lakukan adalah gini. Git config min global user.name. Nama username kalian di GitHub apa? Kusuma31. Ini git config ya, salah tipe config, terus nanti di enter, terus lagi git config min global user.mail. Ini email kalian yang didaftarkan saat mendaftar GitHub ya, yang di Kusuma 31. Enter, git config min list, enter. Oh ya, itu tipe ya. Ini kalau salah tinggal lanjut aja ya, nggak usah dari awal. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang di close CMD-nya. Nah, tadi ya sudah saya buat folder penampung. Nah, jadi fungsinya folder penampung ini apa? Folder penampung ini kita bakal menampung folder atau repo dari GitHub online itu ya, di website. Caranya gimana? Klik kanan, git push, tungguin. Nah, git init kita inisialisasikan dulu. Oke, udah ya. Sekarang git clone. Nah, git clone. Sekarang balik ke repo tadi, code. Nah, ini di copy, balik ke sini ya, langsung Ctrl V. Oh, nggak bisa. Klik kanan, paste. Nah, ini biar nggak bingung di sini ya. Coba di enter. Cloning ini. Nah, kita tuh kayak istilahnya ngedownload lah dari GitHub. Tunggu sebentar. Nah, ini biar nggak pusing, kita close dulu ya. Sebenarnya yang tahap pertama ini tuh kita cuman ngambil repo kita dari itulah ya, dari GitHub, kita download. Kita close dulu. Nah, coba kita buka ini. Isinya ada sesuai yang dari GitHub. Nah, misalkan kita mau menambah sesuatu di sini ya. Misalkan, nah ini kita nambah sesuatunya itu di sini. Nah, misalkan ini ya kosong ya, kosongan aja. Nah, sekarang kita mau mengembalikan lagi. Kita push namanya ya. Nah, jadi kan harapannya kita kan ini juga ada di website ini ya, ada di online ini, tapi nyatanya belum ada karena belum kita pull ya, belum ada ya. Nah, itu bisa kita gini, klik kanannya di dalam ini ya, folder yang udah kita clone tadi, git push, tungguin. Git init, git add,
titik, kita menambah semua file. Oh ya, git add spasi titik. Jadi kita tuh ingin menambah semua file di sini. Nah, habis itu kita git commit. Nanti bisa kasih komen gitu. Kita kasih message nambah file a.txt itu misalnya, kita enter. Habis itu kita git push. Kita tunggu. Kalau ditanya gini ya, ini tinggal sign in aja with your browser. Ini sepertinya sudah berhasil ya, sign in with your browser tadi. Nah, coba ini kita refresh. Apakah sudah ada A-nya di sini? Iya, di sini sudah ada ya, sudah berhasil ya. Kita melakukan add file ini memakai git bash. Nah, sekarang gimana kalau misalkan nanti berkolaborasi, misalkan teman kita menambah file lagi, misalkan nambah c.txt. Nah, kalau kayak gitu kan berarti di sini kan juga belum keupdate. Nah, itu bisa kita git pull. Jadi kita tarik lagi dari yang website tadi. Kenapa nggak kita clone? Karena ya udah ada gitu, ngapain kita clone lagi? Mending kita langsung tarik aja file-filenya. Gitu, teman-teman. Nah, mungkin sekian tutorial singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.